Beliau hadir itu di saat yang tepat. Masyarakat sudah jahiliyah, masyarakat sudah rusak, masyarakat sudah hancur. Disitulah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di awal-awal Nabi berdakwah merubah masyarakat itu, Pak, Masya Allah, sulitnya bukan main. Tidak mudah orang Arab menerima ajaran Muhammad ini. Apalagi ajaran Islam ini, Pak, Bu, bertolak belakang dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika itu. Coba bayangkan, Nabi Muhammad membawa ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab yang panas. Tiba-tiba di situ ada ajaran puasa. Bayangin, Pak, panas-panas disuruh puasa. Hah? Mudah nggak menerima itu? Sulit. Kemudian datang ajaran Nabi Muhammad mengajarkan sholat. Yang mana sholat itu harus bersuci dulu. Dan bersuci itu, toharo itu harus pakai air. Padahal di Arab saat itu air susah. Bayangkan, orang lagi kesulitan air, disuruh sholat pakai air dalam wudu. Begitu juga orang yang junub, disuruh mandi pakai air. Arab yang kering, yang susah air, datang ajaran Islam, orang junub suruh mandi pakai air. Sulit diterima oleh orang Arab, Pak. Betul? Di masyarakat Arab waktu itu makanan susah. Tiba-tiba datang ajaran Islam menyuruh mengeluarkan zakat pakai makanan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kehidupan masyarakat jahiliyah waktu itu berkasta-kasta. Orang yang kaya tidak pernah berteman sama orang yang miskin. Yang pejabat tidak pernah dekat dengan rakyat. Tiba-tiba datang ajaran Islam membawa persamaan derajat. Kata Nabi, ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. La fatla li arabiyin ala ajamin illa bitaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, nenek moyang kamu satu, semua kamu berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan Arab dengan yang bukan Arab, kecuali takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Pak, Bu, tidak mudah bagi orang Arab, tidak mudah bagi Nabi untuk mendakwakan Islam ketika itu. Yang mana ajaran Islam yang dibawa Nabi ini sangat bertentangan dengan keadaan masyarakat Arab ketika itu. Sehingga yang mempercepat dakwah ini tersebar bukan dari segi konsep, Pak. Ya? Masyarakat Arab waktu itu menerima Islam bukan dari konsepnya. Kalau konsepnya sulit mereka terima. Kenapa? Selalu tampil beda. Sulit air, disuruh main air. Sulit makanan, suruh zakat pakai makanan. Orang lagi panas-panas, disuruh puasa. Sulit mereka menerima ajaran Islam kalau dari aspek konsep itu. Lalu dari segi mana mereka bisa menerima Islam ini, Pak, Bu, waktu itu? Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak. Hanya dari akhlak saja. Karena waktunya terbatas, saya kasih satu saja. Apa akhlak Nabi yang paling berkesan, yang mudah diterima oleh orang Arab, lalu orang itu kagum kepada Nabi? Apa? Yang paling mereka kagumi itu adalah akhlak Nabi tentang kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelemah lembutan dan tawaduk Nabi itu. Itu yang dilukiskan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut, kata Allah.
Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik. Niscaya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kuncinya orang bisa mudah menerima Islam ini adalah karena kelemah lembutan Nabi saat itu, Bapak Ibu. Orang yang sangat santun, lembut. Yang saya lihat belakang ini Pak Gubernur, ini mulai hilang dari diri umat Islam. Sehingga ada program pemerintah memerangi radikalisme. Saya tidak tahu definisi radikalisme itu apa gitu ya. Ini perlu diperinci dulu nih, definisinya apa itu. Dan ciri-cirinya apa. Ternyata sudah mulai salah paham masyarakat. Masyarakat di bawah sudah mulai dipahami bahwa yang radikal itu kalau pakai cadar, ciri-cirinya pakai celana jingkrang begitu. Ini bahaya ya. Bahwa kita sepakat radikalisme itu adalah musuh Islam. Betul? Kita sepakat itu. Ya, yang namanya Islam itu tidak boleh radikal. Islam itu santun. Islam itu harus lemah lembut, terutama kepada sesama muslim. Ruhama bainakum, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Itu kata kuncinya. Sehingga karena belas kasih Nabi, kelemah lembutan Nabi, yang paling banyak dulu ikut masuk Islam itu bukan dari kalangan mutsrafin, bukan dari kalangan pejabat-pejabat, bukan dari kalangan pembesar-pembesar negeri, tapi pengikut Nabi itu siapa? Budak-budak, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Itulah pengikut-pengikut Nabi dulu. Kenapa? Karena Islam membawa persamaan derajat. Bayangkan Nabi sebagai seorang presiden bisa duduk bersama, makan bersama dengan seorang budak seperti Bilal bin Rabah. Ini yang dikagumi orang terhadap Islam saat itu. Bukan konsepnya. Kalau konsep Bapak Ibu, Masya Allah, pasti ditolak oleh masyarakat Arab. Betul? Kemudian yang kedua, yang paling banyak orang masuk Islam di samping kelembutan beliau, yang kedua apa? Adalah karena kemukjizatan Al-Quran, Pak. Nah, ini terakhir ceramah saya. Kemukjizatan Al-Quran. Ternyata Al-Quran banyak membuat orang masuk Islam saat itu. Lihat Umar bin Khattab, seorang yang gagah, pimpinan preman jahiliyah dulu. Begitu kerasnya, begitu beringasnya Umar bin Khattab, ternyata dia tunduk dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan oleh adik kandungnya Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha, yaitu surat Toha. Nama beliau Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Oh, Umar yang begitu perkasa, yang begitu beringas, Pak, ternyata tunduk di hadapan Al-Quran. Subhanallah. Dulu saking jengkelnya petinggi-petinggi Quraisy melihat pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, terutama dari orang-orang yang kecil. Itu mereka mengutus seorang penyair, seorang pujangga, seorang ahli sastra yang paling top di masa itu, namanya Abul Walid. Ini diutus oleh pimpinan Quraisy. Ngapain? Untuk menjumpai Nabi. Ingin mendengar apa yang selalu didengung-dengungkan oleh para pengikutnya tentang Al-Quran. Ini seorang penyair tulen. Ketika dia jumpa dengan Rasul, Bapak Ibu, ketika jumpa dengan Rasul, dia ingin tantang Nabi Muhammad. Karena dia seorang penyair. Dia ingin mendengarkan Al-Quran yang dia bacakan, yang banyak orang masuk Islam karena Al-Quran itu. Akhirnya Rasul kita, Pak Bu, membacakan surat Fussilat dari ayat pertama sampai terakhir di hadapan Abul Walid. Seorang yang kafir, ketika dia mendengarkan ayat Quran dibaca Nabi, itu Abul Walid tertegun menangis. Walaupun saat itu belum ada hidayah kepada Abul Walid, tapi dia kagum dengan bahasa Al-Quran. Sampai dia pulang kepada kaumnya mengatakan, itu yang dibaca Muhammad, itu bukan syair, bukan syair, bukan sihir.
Tapi itu luar biasa. Akhirnya oleh orang-orang Quraisy bikin pengumuman, nggak boleh masyarakat Quraisy mendengarkan Quran. Maka turun ayat mengatakan, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Hei masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu. Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an. Karena mereka takut dengan Quran, Pak. Sebab kalau mereka dengarkan Quran itu, bisa-bisa mereka pada masuk Islam. Betul? Kenapa? Karena mereka orang Arab, paham itu tentang Al-Quran. Dari segi bahasa tentu jauh tinggi sekali di atas bahasa Arab pada umumnya. Walau fihi, bikin mereka hiruk fikuk, la'allakum taghlibun, supaya kamu kelak bisa mengalahkan mereka. Ternyata Pak, kalau kita baca ayat ini, kata kuncinya untuk mengalahkan orang Islam tidak perlu dengan senjata, dengan martir, dengan bom. Menaklukkan orang Islam dengan apa? Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Itu yang paling. Maka Rasul